Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok tema 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerakan zakat, infak, dan sodakoh dalam Muhammadiyah. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Devira Helmi Salsabila NIM 160. Yang kedua yaitu ada Fadilah Kathleen NIM 164. Dan yang ketiga ada Kartika Diana Rasinta. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar zakat, infak, dan sodako. Definisi zakat, infak, dan sodako. Zakat adalah bagian dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang yang miskin. Yang kedua yaitu infak. Infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Yang ketiga yaitu sodako. Artian sodako lebih luas dari zakat dan infak. Sodako dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Landasan kewajiban zakat dan hukum menolaknya. Hukum zakat adalah wajib ain, dalam arti kewajiban untuk diri sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar zakat hampir keseluruhan. Perintah zakat dirangkai bersama perintah untuk menjalankan sholat, sebagaimana firman-Nya pada Quran surat 2 ayat 43. Sedangkan orang yang menolak membayarnya, namun masih meyakini kewajibannya, maka ia berdosa, karena penolakannya tidak dapat dianggap keluar agama. Harta yang dikenai zakat. Jenis kekayaan yang dikenai zakat yaitu emas, perak, tanaman, dan buah-buahan, hasil usaha dagang, dan hasil perut bumi. Binatang ternak yang dikenai zakat terdapat 3 macam, yaitu kambing, sapi, dan unta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan penerima zakat. Yang pertama, terdapat orang kafir. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang berhutang. Yang ketujuh, pada jalan Allah atau sabilah. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Nah, di sini terdapat nilai-nilai Islam tentang zakat, infak, dan sodako. Keutamaan zakat, infak, dan sodako. Yang pertama, termasuk orang yang bertakwa. Yang kedua, termasuk mukmin yang beruntung. Yang ketiga, orang yang mendapat rahmat Allah SWT. Yang keempat, orang yang berzakat akan hilang keburukannya. Yang kelima, harta yang dizakatkan akan dilipat gandakan. Lalu ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh. Selain menjanjikan pahala bagi umat manusia yang berzakat, Allah SWT juga memberikan ancaman bagi orang uang enggan menzakatannya, hartanya baik dalam bentuk infak maupun sodakoh. Misalnya bagi orang yang memiliki emas dan perak namun tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan memberikan siksaan pedih di neraka. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Untuk selanjutnya, tujuan dan hikmah zakat, infak, dan sodakoh akan dijelaskan oleh Fadilah Kathleen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan hikmah zakat, infak, dan sodakoh. Yang pertama, yaitu tujuan diisyaratkan zakat, infak, dan sodakoh agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya semata, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Lalu yang kedua, firman Allah juga dikuatkan oleh hadis Nabi. Lalu yang ketiga, firman Allah juga dituangkan dalam surat At-Taubah ayat 103.
Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait embrio gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak awal berdirinya Muhammadiyah memiliki konkren terhadap ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbelakangan. Hal ini tampak bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki perhatian yang lebih pada surat Al-Ma'un, hingga pada saat pengajuan salah satu santrinya menanyakan mengapa surat ini selalu dikaji. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha membangkitkan kesadaran kaum muslim terhadap muslim yang membutuhkan, terutama anak-anak fakir miskin dan yatim piatu. Maka terbentuklah Majelis Penolong Kesengsaraan Umum atau MKPU pada tahun 1336 Hijriah atau 1912 Masehi untuk mengurus kaum duafa. Lalu dalam rangka mengamalkan surat Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak untuk mencari orang miskin di sekitar tempat tinggal masing-masing. Jika menemukan orang miskin agar dibawa ke rumah masing-masing, dimandikan, diberi pakaian yang layak seperti yang kita kenakan, diberi makan, dan diberi tempat tinggal yang layak seperti mereka. Dari situlah embrio pengelolaan zakat fitrah dan mal untuk dibagikan kepada fakir miskin. Lalu, atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan penampungan fakir miskin, panti asuhan untuk anak yatim piatu, dan juga rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Teologi yang terdapat pada surat Al-Ma'un ini tetap menjadi dasar gerakan Muhammadiyah sampai saat ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang lazismu wujud konsistensi gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Konsistensi gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah, misalnya pada tahun 2002 didirikan Lembaga Zakat Nasional yang diberi nama Lazismu. Lazismu merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana kedermawaan lainnya baik lembaga maupun perorangan. Berdirinya lembaga ini ditandai dengan penandatanganan dan deklarasi oleh Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i. Dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga amal dan zakat melalui surat keterangan nomor 457 atau 21 November pada tahun 2002. Dasar pendirian Lazismu ada dua faktor di Indonesia, yaitu masih berselimut kemiskinan yang cukup meluas dan kebodohan dan indeks pembangunan yang rendah, serta zakat diyakini mampu menjadi sumbangsih dalam pembangunan keadilan sosial dan mampu mengatasnamakan kemiskinan. Mampu mengentaskan kemiskinan. Berdirinya Lazismu ini dimaksudkan untuk institusi pengelolaan zakat dengan manajemen pengelolaan yang modern dan mampu mengatasi masalah kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Program utama dari Lazismu ini adalah pendayagunaan produktif dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu selain itu adalah pemberdayaan pertanian, peternakan, dan juga pengembangan pendidikan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai materi gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Untuk pertanyaan bisa dilakukan di kolom komentar YouTube. Sekian dari kelompok tema 12, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.